Ada seorang ibu yang menikah secara turun ranjang kepada adik suaminya karena suaminya itu meninggal oleh karena hal-hal yang bukan disengaja atau bukan karena masalah, ya, tetapi meninggal secara alamiah saja. Lalu dia menikah dengan adiknya, dalam hal ini adik iparnya, punya anak beberapa. Pertanyaan, apakah orang ini harus diadati? Karena ini nanti berdampak kepada anaknya dari suaminya pertama, ya. Apakah harus diadati ini pernikahan dengan adik iparnya ini, ya? Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, pada waktu si ibu ini menikah dengan suaminya yang pertama dan dari situ punya anak beberapa, ya. Ketika dia menikah sudah dibayar adatnya. Artinya pihak suaminya sudah menyelesaikan semua adatnya dengan baik kepada pihak istrinya. Lalu ketika suaminya meninggal, sesudah berembuk keluarga, baik keluarga suami maupun keluarganya si istri ini tadi, ya, disetujuilah bahwa ibu ini menikah dengan adik iparnya. Apakah ini harus diadati kembali? Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik. Pertama, apakah seorang istri atau seorang wanita boleh menikah diadati 2 kali terhadap 2 orang yang sama? Artinya begini, dia menikah dengan si A, lalu si A meninggal, lalu dia menikah lagi dengan si B yang tidak satu marga, ya. Apakah dia boleh diadati lagi di sana, ya? Kemudian kasus yang ini adalah si ibu ini meninggal suaminya, lalu dia menikah dengan adik suaminya. Nah, ini sesuatu yang harus kita lihat secara detail dan hati-hati. Saya minta kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara nanti yang melihat vlog saya ini, yang menemukan ada kesalahan ataupun perbedaan di tempat Anda berada, mohon berikan kepada kita masukan. Nah, pertama, ketika menjawab ini, pertama yang harus dipahami adalah bahwa hutang adat itu adalah bukan hutang adat si anak, tetapi adalah urusan orang tuanya yang menikahkan, yaitu orang tuanya, orang tua suaminya, atau orang tua, atau kalau dalam kasus ini berarti mertuanya, ya, mertuanya. Nah, dalam hal seperti ini tentu tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Tetap harus dilaksanakan adat ketika dia menikah lagi dengan adiknya. Ada pengaturan adat tersendiri untuk itu. Tentu, ya, karena ini sudah kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan, ya, tentu tidak sesulit ataupun tidak sebesar atau apapun itu dari yang dilakukan sebelumnya, ya, karena ini sudah atas kesepakatan mereka bersama. Tetapi tetap dilakukan adat untuk itu, bukan ujuk-ujuk. Udahlah, abangnya sudah meninggal terus suaminya datang ke situ terus tidur dengan kakaknya, bukan seperti itu, ya. Bagaimana dengan di gereja? Di gereja tidak ada masalah
Kenapa? Karena suaminya sudah meninggal, tentu pihak gereja akan menerima untuk memberkati mereka secara liturgi gereja. Tidak ada masalah. Bagaimana di catatan sipil? Juga tidak ada masalah. Pertanyaan berikut muncul. Bagaimana dengan ketika nanti anaknya dari suami yang pertama itu mau menikah? Apa peranan adik bapaknya ini di situ? Itu pun tidak ada masalah. Peranan daripada suaminya yang sekarang, dalam arti adik daripada suaminya yang pertama, sama. Itu ayahnya juga. Justru kenapa mereka menikah adalah untuk menghindari ya masalah-masalah yang muncul dalam hubungan-hubungan pergaulan sosial di kemudian hari. Jadi buat anak-anaknya tidak ada masalah, dan memang ada kebiasaan orang Batak ya yang disebut dengan turun ranjang seperti itu ya, dan itu sangat bagus, sangat kalau masing-masing bisa menerima. Jadi tidak ada masalah di situ. Itu jawaban saya kepada kawan kita yang mempertanyakan hal itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, dan jangan pernah merasa ada masalah di sana ya. No problem sama sekali di sana. Baik, terima kasih kawan. Tuhan memberkati ya. Tetap semangat. Love.